Mana aja? Gojek ada di Singapura. Terus tadi aku bilang mana aja ya? Ya lu cuma ngomong Malaysia, Oh, Vietnam. ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Philippines, India, dan Malaysia. Ekspansinya Wah. cukup luas, guys. Tuh, kita dukung saja. Ya, begitulah kalau Oke. service kita tahu lah ya. We all know. Kalau apa? Kalau service we all know. Kayak macem-macem lah isinya. Tapi kita juga paling pakainya itu doang. Kalau aku sih GoFood, GoSend, GoFood, GoSend. Kan nggak kemana-mana. Jadi nggak pakai. Aku nggak pernah pakai Gojeknya, nggak pernah pakai. Aku pernahnya pakai Gokar. Kalau Grab tuh ada namanya Grab Mart Sale. Kan kalau apa sih? Gue lupa tuh padanannya kalau Gojek. Kalau Gojek kan Ada GoShop. ada GoShop. ya GoShop, tapi itu kan kalau nggak salah cuman di doang sih. Alfamart bukan sih? Enggak sih, bisa di mana-mana. Ada GoMart ada GoMart. Ah ya, GoMart maksud gue itu. Nah kalau Grab ada juga tuh Grab Mart. Nah tapi bedanya kalau Grab Mart itu sampai toko-toko kelontong. Oh iya. Apa dari toko kelontong sampai supermarket tuh bisa daftar juga di Grab Mart. Oh. Gitu. Jadi apa kayak menarik. Hypermart, Lotte Mart dan kawan-kawan itu bisa sampai yang toko kelontong Cahaya Asia gitu juga bisa. Ini pada nanya Gojek sampai India. Iya guys. Iya. Jadi baru tahu mari sih. kita buka. Gojek buka kantor di India. Welcome to Versus. the podcast where I, Serenity, argue, You mean debate shush over a lot of things around the world. with me, Binui, who will gladly prove her wrong. So who's right? And who's wrong? Your choice. Only on Chata. Only on Chata. Welcome everybody. Welcome, selamat datang. Sudah di-announce kan kalau kita sekarang? Ya udahlah. Oke, jadi Dinoy, apa kabar Noy? Udah lama nih nggak ketemu. Masa? Kayak baru Selasa kemarin. Iya dah. Baik. Gimana kabarnya, Sil? I'm good. I'm bored. But it's all mint. Jadi gini Noy, mau tanya. Kalau Tanya kamu tuh makan. Kita belum nyapa dulu, kita sapa dulu deh. Selamat datang di Versus. Noy, your choice. Noy, Halo, selamat datang di hilang. Versus. your choice. Di mana kita akan memperdebatkan dua hal yang different. Dan membela pilihan kita selama 2 jam. Nah, malam ini kita bakal ngomongin sesuatu hal yang berhubungan dengan motor. Apa nih? Motor. Aku tahu, hobi motor ya kamu. Well, nggak salah sih. Tapi bukan itu yang mau gue sebut. Gue pengen banget menjelaskan tentang itu loh, yang aplikasi-aplikasi yang suka manggil-manggil motor itu. Aplikasi-aplikasi suka manggil motor. Apa aplikasi? Ada ta? Aplikasi yang nelpon motornya gitu. Emang nelpon angkat motor. Motor angkat nelpon. Bingung sendiri kan lo. Ojo, astaga. Satria Baja Gojek, Hitam. Grab. Ada giveaway nggak hari ini? Mari kita lihat. Apakah akan giveaway atau tidak? Tergantung hostnya. Tergantung saya maksudnya. Gantung penanam modal. Iyalah, model-model sendiri. Ada yang mau sponsor juga boleh. Kalau ada yang mau sponsor, mau giveaway boleh. Boleh banget. Di DM. Karena- Nah, sebelum kita ngomongin ojol nih, motor. Untuk aficionados. Kenapa nih hari ini nggak bisa ngomong ya?
Dapat request lagu melalui DM Serenity atau Dinoi atau iya itu deh, itu aja. Kalau nggak di request lagu boleh banget sih, boleh banget. Giveaway OWO cash banyak. Enggak. Aku nggak suka giveaway OWO cash. Aku suka giveaway wallet. Kalau aku giveaway ya. Tuh. Giveaway OVO. Tiba-tiba aja. OVO cash. OVO, biasanya OVO gitu. Tergantung mood. Lihat aja moodku baik apa enggak hari ini. Tiba-tiba aja. Oke guys, ready giveaway gitu. Dadakan aja yang penting jadi gitu kan. Iyalah, kalau dicatat mah. Iya. Terserah mood hostnya. Kalau ada uang mau dibuang, giveaway guys. Siap-siap. Periksa server kecil itu ya. Masih bebas. Sebenarnya niatnya aku minggu depan kan ada topik menarik juga Noy. Minggu depan bakal ada apa sih? Ada Tuesday Talks kan ya. Jadi kalau dicatatkan 2 kali acara nih. Ada Tuesday Talks sama versus. Tuesday Talks ada apaan? Ntar nih. Kayaknya kamu untuk Tuesday Talks hari Selasa akan ada tamu spesial dari Disto Kinema atau Misbar ID yang bergerak di bidang IO perfilman ya, licensing perfilman. Interesting. Jadi kita bakal ngebahas tentang apa itu Misbar ID, habis itu tentang licensing film, habis itu kita juga bakal ngebahas tentang tantangan sinias Indonesia. Oh, wow. Perdebatannya nih antara tradisionalis versus komoditas dalam sineas Indonesia. Wah, gila sih. Sineas itu yang saudaranya Billie Eilish bukan? Itu Phineas bukan sih? Iya. Betul. Untung gue tahu. Untung. Iya. Tapi gini, acara beginian cuma ada di mana sih? Di Discord, dicatat lah. Discord ya, dicatat lah gimana sih? Discord tuh gede. Phineas and Ferb katanya. Iya, Phineas and Ferb. Itu kartun bukan sih? Iya. Kartun, betul banget. Aduh. Nih, kalau ojol, kamu suka apa? Kamu suka beli apa sih biasanya kalau di ojol? Naik ojolnya atau kamu jadi abang? Baru tuh mau nanya. Emang pernah nggak nih? Enggak lah, kali gue beli abang-abangnya. Bukan beli abangnya, jadi abangnya. Siapa bilang beli abangnya? Gue cuma pernah ini doang sih, minjem jaket doang. Punya temen gue buat foto-foto. Minjem jaket. Gue post di Instagram. Wah, lu Gojek sekarang? Yoi. Gitu. Aduh. Welcome yang ada di sini malam ini dan server partners kita. Welcome ya. Welcome aficionados. Jadi Nui, kalau kamu di Indo kan Uber udah nggak ada nih. Terus ada sih kayak yang kecil-kecil gitu, kayak pernah denger Maxim nggak? Yang dari Rusia bukan sih? Dari Rusia. Itu masih baru kan ya? Kayaknya baru tahun lalu bukan sih? Udah agak lama sih. Waktu itu aku 2 tahun kayaknya. Pernah denger. Sumpah gue tuh Maxim, jujur aja gue nggak pernah lihat loh Maxim di jalanan. Mungkin karena gue aku pernah denger sih. Pernah denger sama pernah kayak lihat-lihat di tahu lah gitu. Terus apalagi ya, InDriver dan sebagainya. Ada lah ya bermunculan yang kecil-kecil gitu. Blue Jack tuh zaman dulu tuh. Tapi kita semua tahu lah dan pasti pakai yang namanya Gojek, ya nggak sih? Dan Grab. Jangan lupa. Gojek kompetitor guys. utamanya. Kompetitor utama mah. Alah. Tapi yang penting Gojek lah ya guys. Karena itu karya anak bangsa terutama, ya nggak sih? Karya anak bangsa nggak selalu bagus. Lihat tuh Genos sekarang. Genos apaan? Genos itu loh yang buat deteksi virus corona itu, yang di itu nggak boleh sebagai karya anak bangsa. Tapi padahal secara kualitas bisa dibilang ya masih diragukan lah. Masih diragukan. Tapi dipakai nggak sih Genos itu? Dipakai nggak sih?
Ada dipakai, kayaknya di PT KAI deh, seinget gue. Tapi ya intinya sih dari anak bangsa tuh tidak selalu terbaik. Dari anak bangsa adalah pilihannya media. Fix aku Gojek tuh kan. Dengerin tuh media, dengerin tuh aficionado kita yang ada di Cata nih. Jadi oke. Bagi yang nggak tahu, nggak mungkin sih ya Noy. Gojek itu apa? Gojek itu intinya dia tuh adalah sebuah company yang problem solver, yang mencari solusi. Kenapa sih ada Gojek? Gojek itu memberikan solusi untuk kehidupan kalian sehari-hari. Karena dengan Gojek, hashtag pasti ada jalan. Kok kayak promosi sih? Ini disponsori berapa nih sama Gojek? Kayaknya lumayan. Nggak ada sponsor. Guys, ini server gak ada sponsornya guys. Kalau mau sponsor, open sponsor. Open sponsorship. Pelan-pelan Sir, pelan-pelan ngomongnya Sir, pelan-pelan. Nggak tahu ini lidahku kurang olahraga atau gimana ya, kayak Silat lidah dulu. Ini lagi bersilat lidah nih. Bener sih. Aduh. Apalagi tentang Gojek? Gue nggak tahu nih tentang Gojek. Ya tahu sih sebenarnya. Sosok nggak tahu. Secara detail lah ya. Iya. Jadi kalau Gojek itu dia tuh awalnya guys, tahu nggak sih? Mereka itu call center transportasi di 2010 di Jakarta. Jadi dia tuh kalian telepon, "Mang, ojolnya dong." Oh iya, terus dikirim gitu. Dulunya kayak gitu, 2010 itu. Jadi Gojek ini menghubungkan para pencari ojol, bukan para pencari Tuhan ya. Kan lagi Ramadan nih, mumpung lagi Ramadan. Ke para ojek atau bahkan delivery barang-barang, tapi masih lewat telepon gitu. Nah, sekarang aplikasinya kenapa nih? Gue inget tuh Sel, waktu tahun 2010 gue masih sekolah kan. Itu di Bintaro dulu ada tuh Gojek, tapi masih belum ada tuh jaket-jaketan segala macem. Di telepon. Jadi Gojeknya itu ya di telepon, terus Gojeknya datang, terus Gojeknya kayak Gojek biasa lah pada zaman dulu. Terus Sumpah? Pakai argo. Sumpah? Interesting. Waktu masih belum kayak sekarang. Kamu long gue gila. Itu zaman 2010-an berarti ya? Iya. Terus kan sempat hilang tuh Gojek. Baru muncul lagi kan tahun 2014-an ya. Rebranding lah ya. Kayak Cata rebranding. Kemarin si IEC, sekarang Cata gitu. Ngarep jadi kayak mereka gitu. Aminin aja sempat jadi Dekakon gitu kan. Cata Dekakon. Server Discord kok jadi Dekakon, mana bisa? Ya, ekspansinya gila-gilaan berarti dong. Banget gila. Aminin aja dulu. Amin. Aku punya Dekakon, amin? Question mark. Aduh. Ininya gitu. Sekarang Gojek itu jadi on-demand multi-service platform alias delivery sama digital payment alias GoPay. Di dalam Gojeknya sendiri ini ada 20 lebih layanan dan salah satu platform teknologi terbesar yang ngelayanin jutaan pengguna di Asia Tenggara. Jadi mereka tuh ngembangkan 3 super app untuk customer, mitra driver, dan mitra merchant. Gila nggak sih? Indonesia loh, Dekakorn loh. Enggak. Kalau Grab apa Grab? Oke, kalau Grab ya. Jadi kalau Grab itu kan kompetitor utama Gojek ya di Asia Tenggara. Jadi biasanya kan kalau udah Gojek pasti Grab tuh lawannya, nggak sih? Nah, Grab tuh yang berkantor pusat di Queenstown, Singapura. Dulunya tuh dikenal sebagai Grab Taxi. Fun fact, jadi dulu sebenarnya Grab tuh benar-benar berawal tuh dari Malaysia, tapi akhirnya pindah ke Singapura tahun 2012. Nah, itu dikenal sebagai Grab Taxi sampai tahun 2016. Jadi emang menyediakan jasa ini doang sih, car hailing doang, kayak taxi hailing doang dulu. Sebenarnya beda juga sama Gojek, cuma bedanya kalau Grab emang karena di Singapura kan, jadinya mobil langsung, taksi lah. Nah, kini Grab sudah beroperasi di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei, dan sudah menjadi startup dengan status Dekakorn.
atau perusahaan startup yang memiliki valuasi sebesar 10 miliar dolar AS pertama di Asia Tenggara. Jadi sama dong. Sama-sama Dekakorn. Iya, makanya kompetitor utama banget, makanya ini kayak yin dan yang-nya lah ibarat kata. Ini kayak Indonesia versus Malaysia lagi nggak sih? Enggak lah ya, kita nggak boleh ngomongin pernegaraan, kita fokus ke Gojek dan Grab lah. Tapi interesting juga ya. Lah. Iya, kayak sibling rivalry banget sih dari dulu Indo sama Malaysia itu. Banget. Saling benci tapi saling sayang. Iya, yang menyatukan Indonesia sama Malaysia itu apa sih? Tahu nggak, Noy? Apaan? Crispy rendang. Apa? Crispy rendang. Iya sih. Sama nasi goreng. Tahu crispy rendang nggak sih? Tahu gue. Yang mana? Gue gak suka. No, Dinoy, crispy rendang itu dulu tuh di MasterChef. Kan? Bukan, yang di MasterChef, tau kan? Yang mana sih? Jadi yang zaman dulu. Iya. Iya, di MasterChef. Gitu ya? Dia bilang dagingnya kurang crispy. Langsung Indo sama Malaysia bersatu dong, marah-marah. Iya, itu zaman dulu banget, itu di Twitter dulu ribet banget. Lupa pesertanya dari mana? 2019 apa ya? Udah lama banget. Iya, intinya Indo marah-marah, Indo Malaysia marah-marah bareng-bareng. No. Itu momen wholesome sih itu sebenarnya sih. Iya, karena ada common company, common enemy. Rendang kurang crispy. Wah, marah juga aku lihatnya, tau gak sih? Aduh. Kocak. Terus kan sama-sama Dekakorn nih. Yang support siapa aja kalau Grab? Yang gede? Banyak sih sebenarnya, tapi gue bisa jelasin palingnya satu kali ya. Lu inget gak sih Uber zaman dulu? Yang di Indonesia. Ya, kan bubar tuh. Nah, akhirnya Grab itu mengakuisisi Uber Asia Tenggara kan? Iya, bukan yang Uber yang Amerika ya. Karena mereka masih jalan ya yang Amerika itu. Masih paling itu. Cuman Grab rencananya bakal buka juga di US. Nah, jadi Grab itu ngakuisisi Uber, dan sekarang Uber punya saham 27,5% dari saham Grab. Dan CEO Uber, Dara Khosrow Shahi, lucu banget. Dara Khosrow Shahi ini turut bergabung sebagai top manajemen Grab. Jadi ya tinggal selangkah lagi aja sih menuju Amerika. Kalau si Gojek itu kan, Grab kan udah duluan nih, terus kayak mereka udah ke Asia Tenggara duluan. Gojek itu nyusul. Waktu kapan ya? 2018-an. Itu mereka ekspansi ke Vietnam, Thailand, Singapura, Philippines. Jadi kalau di daerah itu ya, kan aku sempat di Singapura juga, ada perbandingan gitu loh, nggak monopoli Grabnya. Jadi oligopoli juga sih jatuhnya. Tapi seenggaknya kita ada pilihan sebagai konsumen, kita ada pilihan mau naik yang mana. Kan kita biasanya bandingin harga tuh kalau di Indonesia. Aduh, mau Gojek dari mana nih? Aduh, mahal di sini. Coba cek di Gojek tuh ada diskonnya nggak? Ya nggak? Iya benar. Atau kan suka bandingin dulu kan. Punya lu di diskon berapa nih? Ada voucher apa nih? Udah pakai account lu aja dulu gitu. Iya betul banget. Aduh. Jadi sama-sama Dekakorn, dan tapi bedanya nih, dia tuh the only company in Southeast Asia, satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang termasuk Fortune 50 perusahaan yang merubah dunia di 2017 dan 2019. Waktu di 2017 rankingnya nomor 17, 2019 dia ranking 11. Gila nggak tuh? Gila sih. Lumayan. Terus saking gilanya Gojek ya, dia tuh sampai disupport backingnya dia ya. Ada Google, ada Facebook, ada PayPal. Yang paling gila menurutku Visa sih. Visa?
Itu Visa card itu loh, Mastercard, Visa. Oh. Iya. Visa yang itu. Iya. Media bilang, aduh, emak rendang dibikin crispy, Dendeng mau nangis. Si Wias tanya nih. Tapi kenapa ya yang aku rasain Gojek sama Grab di Indonesia kayak nyatu gitu? Pas ku tanya, abang Gojeknya nggak ada bedanya katanya. Maupun pesen di app Grab atau Gojek yang datang kurirnya suka campur helm Gojek dan jaket Grab karena suka. Gue gak pernah sih. Aku gak pernah lihat itu. Yes, aku gak pernah lihat sumpah. Aduh. Itu sebenarnya nakal-nakal lain driver aja sih sebenarnya itu sih. Gojek di Indonesia apa ya? Nyambi. Oh, maksudnya apa? Kalau Gojek di Malaysia, oh iya, setauku Gojek kalau di Singapura itu cuman transport doang. Kayaknya masih belum itu ya, belum venture ke apa? Gojek itu kok di luar negeri belum venture ke ranah-ranah lain, like for example food delivery itu belum. Kalau Gojek belum, setauku. Sama kayak yang Grab di yang di Malaysia ngomong finance tuh. Yang di Malaysia. Oh, di Malaysia bukan namanya beda ya? Gojek kan sama aja harusnya. Namanya sama Gojek kok. Namanya berubah gitu. Tapi coba tell me like the features apa bedanya gitu. Soalnya setauku teman-teman kita dari Ryukaiju ini teman-teman Malaysia. Gitu. Interesting. Menarik ya sih. Nah, gimana nih? Sama sih kayak di itu sih. Kalau Grab kan juga ada itu. Di Singapura ada Grab Finance. Ya, buat. Emang ada? Tapi kan di Indonesia ada, tapi di Indonesia nggak ada. Belum ada, nggak tahu sih bakal ada atau nggak. Jadi ya mungkin kayaknya tiap negara pasti ya punyalah specialty-nya masing-masing. Pelayanannya masing-masing ke specialty. Specialty. Gitu. Waduh, interesting. Specialty dong. Mungkin kita bisa ini kali ya. Tunggu dulu kali ya, sebelum kita mulai ke debat panas ya. Sebelum kita mulai geger nih guys, kan kita akur dulu nih, biasa. Kayak Malaysia dan Indonesia, kita akur karena crispy rendang. Habis itu ada pertarungan badminton, udah mulai. Sekarang sepak takraw. Iya, kalau ada sepak bola, kapan dulu banget itu loh ada FIFA kan. FIFA, aku nggak pernah nonton sepak bola guys. Tapi hari itu Malaysia versus Indonesia, aku nonton 2 jam. Dari awal sampai habis aku nonton. Mengerti? Ngerti lah, kalau bolanya masuk menang. Masuk mana? Masuk bangku penonton. Masuk gawang. Masuk tribun. Ini si Medea masih belum move on loh dari rendang crispy. Rendang crispy, I don't know. Jadi intinya ya rendang crispy. Oh, welcome ya nih. Rendang crispy intinya di MasterChef dia makan. I think this is delicious. Ini kayaknya enak deh. But I think it needs to be more crispy to make it taste more delicious. Kalau nggak salah dia ngomong kayak begitulah. Intinya rendangnya kurang enak. Makanan meat dish ini kurang enak karena dia nggak crispy. Langsung ke-trigger. Semua orang di Asia Tenggara sudah tahu rendang itu seperti apa. Marah. Iyalah. Heboh itu langsung. Aduh, everybody got really angry. Nah itu tuh yang Agalkon bilang, MasterChef UK mengeliminasi kontestan dari Malaysia yang masak rendang gara-gara nggak crispy. Orang Indo pun bahkan nggak peduli, itu orang Malaysia. Biasanya kan, wah rendang itu Indonesia, enggak, rendang itu Malaysia. Ya udahlah guys. Langsung punya common enemy gitu. Sekarang Grab versus Gojek, kita break dulu. Kita ada lagu yang di request dari Black Tourmaline tuh sekali yang berjudulkan And She Will Miss You. Enjoy. Seven. Enjoy. Ya
Your mother will miss you. Hello. Waduh, oke, sip. Mantap. Jadi Medea, botnya jangan di-mute. Nanti bingung tiba-tiba kita diem. Kok tiba-tiba nging gitu. Aduh. Jadi mau geger apa nih? Emang apa yang lebih daripada Grab? Gini ya, Gojek itu sudah lebih dari 20 layanannya. Dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, GoShop, kirim-kirim barang, GoSend. Aku personally sering banget GoSend buat kirim-kirim jualannya mamaku. Pembayaran, GoPay, sampai everything lah, ada semua. Karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Sponsor dari Gojek, terima kasih. Terima kasih, sponsorin dengan gratis. Terima kasih. Padahal nggak ada guys, nggak ada. Tapi sebenarnya nggak ada jauh beda juga sih, Ser. Lagian apa nih? 20 tadi ya. Jangan lupa kalau Go Live yang kayak Go Glam, Go Live, Go Massage gitu. Well, bisa dibilang udah mati sih, udah tutup lah. Karena corona. Nah iya, jadi ya paling ditutup sementara, nanti kan bisa dibuka lagi. Kita bahasnya sekarang aja. Loh, aku kan nggak, karena aku bilang yang transportasi dan sebagainya, aku nggak bilang Go Glam karena mereka sudah tutup. Aku nggak bilang. Termasuk itu. Oh nggak match. Coba lu itu. Tapi sebenarnya apa yang lu sebut sebenarnya sama aja sih sama Grab. So Grab itu juga ada Grab Food, ada Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Mart. Terus ada juga Grab Wheels, Grab Fresh, Clean and Fix, Grab Bajai. Ada Grab Bajai. Ada. Lu nggak tahu kan lu ada Grab Bajai. Ada Grab Bajai. Kalau tinggal di Jakarta tuh ada. Kalau misalnya lo dari daerah Tanah Abang, itu ada Grab Bajai. That's fun. That's interesting. That's fun. Iya kan? Itu karena itu masuk ke ada itu pembahasan lain sih sebenarnya. Tapi itu juga mendukung usaha-usaha Indonesia kecil-kecil juga para pengendara bajai, pengemudi bajai. Pengendara bajai. Jadi dia datang disuruh nyetir gitu ya bajainya. Datang, sini setirin bajai gue. Iya maaf. Iya siap. Itu Ser. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda sama orang paling ya. Isi dalam itunya layanannya mungkin yang berbeda Ser. Oke, mau yang unik ya. Aku lihat ini buka nih HP-ku. Ada Go Investasi. Ayo Kon. Buset. Ini aku lagi buka Gojek sekarang juga ada GoPlay. Jadi GoPlay itu kayaknya mereka mau menandingi iFlix Indonesia. Indonesia punya Netflix. So Indonesia has iFlix kan? Kayaknya nggak mungkin juga ngelewatin Netflix. Yang nggak ada yang nonton itu. Waktu itu ada Mean Girls, tau gak sih? Mean Girls Indonesia itu di I don't want to talk about it, so we're not gonna talk about it. Aduh. Go Clam mirip sih sama yang Grab Finance itu. Nah, ini Black Turmali bilang Grab Date. Ada nggak? Kapan nih ada Grab Date nih? Mainnya Tinder samat. Go Clam, bukan Go Clam Agalkon. Go Glam, jadi di make upin gitu cewek-ceweknya, bukan Go Clam. Go Clam mah bukannya itu apa? Kerang ya? Kerang, Go Kerang dong. Iya dulu udah Grab Hitch, sekarang udah nggak ada ya, gara-gara corona sih. But it's okay. Sama okay. Tapi Grab Bajai sih. Iya Grab Bajai itu paling unik loh. Tuh si Medea tuh. Ih, aku sering pakai Grab Hitch dulu di Singapura.
Tuh kan. Dulu Dulu di ada Grab Singapura Hitch. kan. Kalau Grab Hitch ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada kan, irrelevan. Kita nggak ngomongin yang nggak relevan Iya. kan, Noe. Nah, bete dulu pernah nih si Medea tuh. Bete dulu pernah nih naik Gojek buat ke McD. Atuh akunya ke McD jam 2 pagi buat maba game sama teman-teman. Pakai celana olahraga SMP kan masih muat. Sama abangnya diinterogasi mau ngapain, ayahnya mana, kenapa boleh buat jam segini, sampai dia nunggu di depan McD setengah jam. So sweet banget. Kok so sweet banget? Oh, Gojek itu ekspansi ke mana aja? Gojek ada di Singapura. Terus tadi aku bilang mana aja ya? Ya lu cuma ngomong Malaysia, Oh, Vietnam, Singapura. ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Philippines, India, dan Malaysia. Ekspansinya Wow. cukup luas, guys. Tuh, kita dukung saja. Ya, begitulah kalau Oke. service kita tahu lah ya. We all know. Kalau apa? Kalau service we all know. Kayak macem-macem lah isinya. Tapi kita juga paling pakainya itu doang. Kalau aku sih GoFood, GoSend, GoFood, GoSend. Kan nggak kemana-mana. Jadi nggak pakai. Aku nggak pernah pakai Gojeknya, nggak pernah pakai. Aku pernahnya pakai Gokar. Kalau Grab tuh ada namanya Grab Mart Share. Kan kalau apa sih? Gue lupa tuh padanannya kalau Gojek. Tuh kalau Gojek kan Ada apa, GoShop. ada GoShop. ya GoShop, tapi itu kan kalau nggak salah cuman di doang sih, Alfamart bukan sih? Enggak sih, bisa di mana-mana. Ada GoMart, ada GoMart. Ah ya, GoMart maksud gue itu. Nah, kalau Grab ada juga tuh Grab Mart. Nah, tapi bedanya kalau Grab Mart itu sampai toko-toko kelontong. Oh Sampai iya apa dari toko kelontong sampai supermarket tuh bisa daftar juga di Grab Mart. Oh. Gitu. Jadi apa kayak menarik. Hypermart, Lotte Mart dan kawan-kawan itu bisa sampai yang toko kelontong Cahaya Asia gitu juga bisa. Ini pada nanya Gojek sampai India. Iya guys. Iya. Jadi baru tahu mari sih. kita buka. Gojek buka kantor di India. Dari kapan Apa judulnya? Karya anak bangsa atau karya anak Bangalore? Ini yang di India nih Jadi- Gojek. Mm-mm. Sixi, Apa seksi? Bixi. Ya, ini apa tulisan di halaman Bixi. Bixi. Nggak tahu itu apa. Jadi yang apa namanya? Yang di India itu mana sih tadi? Aku lagi baca loh. Yang di Job India level itu out of control untuk kukartikul. mana sih? Penampakan Ah, kantor sudahlah. baru Gojek di India 2018. Iya. Di Bangalore kan ya? Iya, di Bangalore. Jadi kantornya juga lumayan mirip-mirip gitu, Gojek sini. Ini kantor Gojek India. Nggak kayak kantor sih. Ya, seperti biasa lah ya. Ini nih. Itu kantor Gojek di Bangalore, karya anak bangsa, bukan Bangalore. Udah Oh, itu kupas naik sampai habis. apa? Itu Grab car-nya itu ya? Pakai mesin Grab car-nya itu ya? Iya, GrabCar kan SIM-nya pakai mesin. Kalau kita kan SIM-nya beneran gitu, bukan SIM mobil-mobilan. Oh, bukan, Nuy, itu go-kart. SIM Kidzan. Itu go-kart, Nuy. Itu go-kart. Kok nggak kepikiran sih? Itu go-kart. Aduh. Ada. Udah lah. Oh, ini ada nih pelayanan baru juga nih sejak pandemi sih untuk Grab ya. Ini cukup neat. Jadi Grab itu buka pusat vaksin 3-in-1 pertama di Indonesia. Sumpah kon. Jadi kita lagi. Jadi Grab tuh punya apa? Grab Vaksin Center gitu yang tersebar Oh, di that's Banten, great. Jawa Barat dan Bali. Gitu. Jadi bagi kamu yang papa mama, om tante, opa oma berusia 60 tahun ke atas telah melakukan vaksinasi tahap 1 di pusat vaksin ini, pastikan tidak melewatkan vaksinasi tahap 2. Gitu. Dan Ya, juga ada Gojek tanda-tanda nih. provide COVID vaccination di GoMed. Gimana? Di dalam Gojek. Jadi GoMed kayak GoMed. medicine, GoMed bacanya. Itu ada
vaksinasinya juga di situ mendukung. So sama 11-12, it's okay, nggak apa-apa. Menarik. Ini kayaknya bakal seimbang sih menurutku topik malam ini. Mirip banget loh. Banget sih. Kayak kakak adik banget. Kompetitor, iya kompetitor dan agak-agak oligarki lagi. Apa? Juga gue ngeblank lagi namanya apa? Oligopoli banget gitu. Oligarki aku mau bilang. Tapi ini bener-bener Apple tuh Apple banget. Apalagi Apple Fuji sama Apple Fuji gitu, sama persis plek-plek. Hijau pula. Iya. Sama-sama hijau pula. Harus baca. Oh itu apa? Oh Grab. Oh iya. Itu apa? Oh Gojek. Kalau Maxim kan kuning-kuning Maxim gitu. Biru-biru Bluebird. Kayak Uber juga kuning tuh dulu. Tapi kalau coklat-coklat polisi dong. Beda. Dijemputnya beda. Ninu. Oke, Nui. Tapi coba kita agak serius dikit nih. Apa nih? Ekonomi dan sosial nih. Apa sih Grab itu bantu sosialnya Indonesia gitu, dampak ekonomi sosial. Oh ya. Jadi Grab tuh kerjasama sama pemerintah kan. Jadi Grab tuh aplikasi serba bisa juga yang terkemuka di Asia Tenggara, mendukung jalannya program pahlawan digital UMKM 2020 untuk membantu UMKM bangkit di tengah pandemi. Jalan dengan misi GrabFood dan program. Iya. Kalau Gojek kan ada tuh hashtag pasti ada jalan. Kalau Grab tuh ada tuh hashtag terus usaha. Oke nggak tuh? Sama aja sih, pasti ada jalan karena kamu terus usaha. Iya nggak sih? Ya udah lah ya. Mau dukung siapa? Hashtag pasti ada jalan karena hashtag terus usaha. Capek deh. Nah terus apa? Nah dari survei yang dilakukan oleh CSIS, jadi di 5 kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, dapat diestimasi kehadiran Grab telah memberi kontribusi kepada perekonomian nasional Indonesia sebesar whooping 48,9 triliun. Apa ruping? Kuping sih Arut. Whooping. Anggap ya intinya dia 48,9 triliun. Gue tadi mau sok keren gitu bahasanya. Udah lupakan. Apa sih? Whopping dah. Bahasa Inggris dah barusan itu. Iya deh. Aku salah. Apa sih kuping? Apa sih bacanya? Whooping atau whopping sih? Whopping. It's a whopping. Alah, aku dengarnya kuping. Aku dengarnya bahasa Inggris. Aku dengarnya kuping 4,9 triliun. Kenapa kuping? Itu kuping dipotong-potong mesti sumbangin aja. Kuping 48,9 triliun. Oke. Paham. Kuping. Rupiah ya. Nah, gitu. Kalau Gojek sendiri, kalau tentang UMKM nih ya, dia itu menunjang pertumbuhan sebesar 93%. Mitra UMKM itu volume transaksinya naik gitu. Dan 55% UMKM itu naik kelas dari klasifikasi omsetnya. Jadi dari kelas C ke kelas B gitu lah anggapannya. Gara-gara omsetnya naik nih gara-gara Gojek. Terus mitra driver itu kualitas hidup itu meningkat 100%. Itu percaya dengan insentifnya Gojek dan kebijakan yang diterapkan Gojek karena menyejahterakan keluarganya gitu. Terus ngeklaim bisa nge-sekolahkan anaknya padahal dulu nggak gitu. Gue lupa deh gaji driver mitra Gojek itu berapa sih? Berapa persen sih? Kan kalau Grab kan setahu gue itu kan 90% buat mitra, 10% buat perusahaan. Kalau Gojek lo tau gak? Gojek itu buat mitra ya? Tarifnya atau gimana? Tarif beda ya? Beda. Enggak, maksudnya kayak pendapatan mitranya per bulan deh. Kan kalau persennya aja sih, gue lupa deh.
Dulu nggak sih 90-10 itu? Revisi sekarang sama loh sekarang 80 banding 20 sekarang. Sama-sama. Iya, 80 banding 20. Jadi 20% masuk kantongnya Gojek, Grab, 80% masuk kantongnya mereka kantong saya. iya, kantong Anda, Bapak Grab. Dulu sempat 90 banding 10. Tapi itu 2019 lalu loh. Terus direvisi, lol. Parah sih. Enggak sih. Tapi lumayan juga sih. Ya 80 ya masih lumayan lah. Enggak lumayannya soalnya mereka itu nggak perlu ribut mencari customer karena customer pasti selalu ada. Iya nggak sih? Yep. No matter what. Tergantung ini juga sih sebenarnya sih. Apa ya review juga sih, makanya kayak mitra-mitra gitu kan, mau Gojek mau Grab kan pasti sangat mementingkan rating sama review kan. Kalau enggak mereka bakal susah tuh dapat customer, dapat CS. Counter Strike. Betul. Tapi kalau yang ngomongin itu nyumbang tadi kan berapa? 4, berapa? 48,9 triliun rupiah. Kalau ini tuh yang kemarin ya, akhir 2018 Gojek itu 44,2 triliun ke perekonomian Indonesia akhir 2018. Sekarang nggak tahu. Ntar aku cari dulu. Iya, belum ada datanya juga sih kalau sekarang sih. Sudah ada sih. 2019 ekonomi Indonesia. Kalau di 2014 Gojek itu 104,6 triliun di 2019. Kamu di tahun berapa? Itu tahun berapa itu, Noi? Biar apple to apple nih. Kepencet channel lain. Apa kalau itu dulu sih baru kok 2020, sejak pandemi soalnya. Kalau Gojek itu 104,6 sejak Maret. Oh enggak. Iya, di 2019 kemarin. Risetnya begitu. Mantap nggak sih? Mantap jiwa. Jadi apa? Dari rakyat untuk rakyat ya, berat kata ya. Uangnya diputar, bener-bener kayak Gojek itu dia dibangun untuk mempermudah perputaran ekonomi masyarakat. Waduh, pembicaraannya mantap. Barusan tuh, it just came out. It makes it easy for the people to turn their money around. Okay. Turn their money around, bingle. Sama kayak Cata kali ya gitu kan. Uangnya diputer-puter ya. Jadi giveaway. Jadi kalau kalian mau jadi sponsor, itu juga untuk kalian juga loh. Iya, kalau kalian jadi sponsor ini duitnya masuk ke Cata lagi sih, buat di giveawayin lagi kalau ada yang mau sponsor gitu. Gila. Ada lagi nggak, Ser? Apalagi nih? Kalau Grab apalagi kalau tentang ekonomi gini? Waduh, petasan. Waduh. Kan. Waduh. Kedengeran nggak sih? Kedenger. Bocil. Aduh. Kalau Grab sih masih. Masih kan diskon. Mau ikut nih? Nggak join. Anyway, kalau ini lebih detail lagi sih tentang si pahlawan digital UMKM ini. Jadi kan untuk mendukung para inovator juga sih, pendukung inovator di UMKM melalui pelatihan di sesi bootcamp. Jadi TNI gitu enggak. Agar mereka dapat terus usaha dan membawa dampak positif dan solusi melalui teknologi untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Jadi selama pandemi nih, kita ngomongin masa pandemi dulu ya. Jadi Grab tuh udah kerjasama dengan lebih dari 25 pemerintah daerah dan pusat untuk menghadirkan lebih dari 30 solusi digital. Selama pandemi, Grab juga telah menyambut lebih dari 185.000 UMKM baru dan 32.000 pedagang tradisional masuk dalam digitalisasi. Itu berdasarkan juru bicara Grab, Mbak Neneng. Gimana? Gitu. Singkatnya gimana? Singkatnya intinya Grab udah merangkul 185.000 UMKM dan 32.000 pedagang tradisional
untuk dibawa ke sesi pelatihan dan membawa mereka ke ini ya, ke dunia digital gitu. Jadi nggak sepenuhnya tradisional lagi. Jadi mereka juga diajarin supaya bisa masuk ke era-era digital ini gitu, berjual secara online segala macam. Intinya sih gitu. Dan ada sih kayak itu dulu sih. Oke. Merangkul para UMKM sama lah 11-12. Kita sama-sama merangkul, saling merangkul, cangkul. Apa yang merangkul ya? Nggak lucu, sedih aku. Tapi gini nih, syarat gabung kan kalau misalnya para pendengar ini tertarik nih ya, mau jadi mitra pengemudi, mau jadi Bang Gojek atau Mbak Gojek, Mbak Grab gitu. Kalau di Gojek itu lebih gampang untuk masuk. Jadi kalian cuma butuh KTP, SIM, STNK, SKCK gitu aja. Kalau Grab gimana? Tahu nggak? Gimana? Kalau di Grab, kalau di Gojek itu requirements-nya lebih sedikit daripada di Grab. Di Gojek itu untuk jadi driver, jadi KTP, SIM, STNK dan SKCK doang. Oh, sama tuh, gue pernah nanya ke driver Grab dulu. Kalau mau daftar jadi driver gimana ya bang ya? Oh gampang bang. Sama yang tau domainnya sama aja sih kayak lu. Coba deh lihat di tabel. Lihat tuh di tabel. Kalau misalnya Grab apa? Tuh, kamu klik namaku aja. Kan? Tabel mana? Di skrip lah, gimana sih? Oh. Emang aku liatin apa? Enggak, kalau itu Grab ini Grab. Grab itu repot. Ya, apa aja sih? Namanya juga screening kan, karena harus penting. Itu kan juga untuk menjaga kualitas. Tapi terlalu banyak gitu loh permintaannya. Ya, Oke, make sense ya. KTP untuk nunjukin kalau lu emang WNI gitu ya. SIM. Masa lu mau jadi driver tapi nggak punya SIM? STNK sama juga kan itu kan motor pribadi. SIM STNK juga sama. Oh, tetap aja dong. SIM STNK SKCK. Ya, itu kalau SKCK kan juga kita harus tahu dong. Orang ada daftar kriminal nggak? Nah, kan tahu-tahu doang udah cukup. Kalau Gojek apaan? Ya itu aja, KTP, SIM, STNK, SKCK doang udah dan. Kalau Grab banyak kan requirements-nya. Masa butuh? Cuma nambah kartu keluarga doang, astaga. Enggak, nambah asuransi kendaraan sama buku tabungan CIMB Niaga. Gimana kalau aku cuma punya BCA? Oh, kalau yang buku tabungan CIMB Niaga itu tuh dibikinin. Oh iya tah, dibikinin tah. Kan ini dokumen yang perlu disiapin. Enggak tah? Enggak kok. Interesting. Tahu gue ya, karena gue nggak daftar situ. Kirain kamu Bang Grab ya? Wah. Ya. Oke. Kalau kita lihat kalau Gojek, kalau Gojek tadi apa lagi tadi? Cuma apa tadi? Itu doang. KTP, SIM, STNK, SKCK doang. Oke. SIM, SIM, driver's license, lagunya Olivia Rodrigo, bukan simp. Not simp. Surat izin mengemudi. I got my driver's license last week. Just like we always talked about. No.